Niatnya kerja, dapat duit, malah dapat teror dari setan. Ya, Assalamualaikum YouTube, selamat datang di channel Masim Bagaskara. Kali ini ada cerita dari seorang wanita bernama Siti. Siti menceritakan pengalamannya saat bekerja di sebuah kantor. Dan kantor ini ternyata sosok gail yang selalu mengganggu hidupnya. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Open Story Now. Namanya Siti Marlina, umur 26 tahun. Seorang perempuan biasa yang tinggal di kawasan Ciledug, Angrang. Selama 3 bulan terakhir, hidupnya bisa dibilang berat, bro. Setiap pagi, dia bangun lebih awal cuma buat duduk di depan laptop, nyari lowongan kerja. Tapi hampir semua lamaran yang dikirimnya cuma dibalas dengan kalimat yang sama. Mohon maaf, kami telah menemukan kandidat lain yang lebih sesuai. Awalnya Siti masih sabar. Tapi lama-lama rasa putus asa mulai datang juga. Kadang waktu malam, dia cuma bengong di depan kaca sambil nanya ke diri sendiri, kurang apa sih gue? Dia lulusan sarjana ekonomi, IPK-nya lumayan, pengalaman magang juga ada. Tapi entah kenapa tiap kali interview selalu gagal di tahap akhir. Sampai suatu sore, saat dia lagi duduk di teras sambil ngelamun, handphonenya bunyi, nomor tak dikenal. Halo, ini dengan Siti Marlina? Iya, betul. Kami dari PT AAA Medika. Lamaran kamu diterima. Bisa mulai Senin depan ya. Siti sampai bengong beberapa detik. Dia bahkan sempat mikir itu telepon penipuan. Tapi setelah dicek di email, beneran ada surat resmi yang dikirim HRD. Perasaannya campur aduk. Senang, lega, tapi juga deg-degan. Akhirnya, setelah 3 bulan nganggur dan makan mie instan hampir tiap hari, dia punya kerjaan tetap. Hari Senin datang. Siti bangun pagi, dandan rapi, dan berangkat naik Transjakarta ke kantor barunya. Kantornya nggak terlalu jauh dari rumah, cuma sekitar 40 menit perjalanan. Begitu sampai di sana, dia langsung terpana. Gedungnya tinggi dan bersih. Dari luar terlihat kayak gedung perusahaan mapan. Di dinding depan tertulis besar PT Adijaya Medika, distributor farmasi dan alat kesehatan. Siti disambut oleh seorang resepsionis muda yang ramah, namanya Maya. Setelah isi data dan tanda tangan dokumen, dia dibimbing menuju ruang HRD. Semuanya berjalan lancar. Hari itu, dia resmi mulai kerja sebagai admin sales. Hari-hari pertama terasa ringan. Kerjaannya cuma input data dari sales, rekap stok barang, dan bantu bikin laporan bulanan. Ruangan admin letaknya di lantai 2, berisi 8 orang termasuk dirinya. Di antara semua rekan kerja, yang paling akrab sama dia itu Nadia. Cewek berkulit sawo matang, cerewet tapi perhatian. Baru seminggu ya Sid, gimana? Masih betah? Iya lumayan sih, cuma banyak-banyak nama obat bikin pusing. Hahaha, biasa, nanti juga hafal. Yang penting jangan sering lembur. Lembur? Emang kenapa? Nanti juga lo tahu. Waktu itu Siti nggak terlalu mikir. Dia cuma senyum dan lanjut kerja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Siti mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Pagi berangkat, sore pulang. Kerjaannya kadang padat, tapi suasana kantor cukup menyenangkan. Sampai suatu sore, di bulan kedua, Siti mulai sadar ada kebiasaan aneh di kantor itu. Setiap jam 4:20, semua orang langsung sibuk beres-beres meja. Keyboard ditutup, CPU dimatikan, bahkan printer pun langsung dicabut kabelnya. Siti sempat heran. Dia pernah iseng nanya ke Nadia, "Kenapa sih orang-orang sini kayak buru-buru banget tiap mau pulang?" "Udah budaya, Sid. Jam 4:30 itu udah wajib pulang." "Tapi kan jam kantor sampai 4:30, bukan jam 4:20. "Ya pokoknya jangan sampai lo sendirian di sini deh. Gua saranin kalau udah jam 4:15 siap-siap pulang aja." Siti ngakak waktu itu. Dia pikir temennya cuma bercanda. Tapi bener aja, jam 4:30 suasana kantor langsung berubah total. Yang tadinya ramai suara orang ngobrol, printer nyala dan tawa receh, mendadak sepi. Cuma ada suara langkah kaki orang yang keluar dari tangga. Dan dalam waktu 5 menit,
Lantai 2 udah kosong. Pernah suatu kali Siti masih duduk di depan komputer jam 4.40. Dia lagi fokus nyelesain laporan bulanan. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara perempuan pelan-pelan. "Siti, pulang yuk." Dia nengok cepat. Tapi di belakang meja cuma ada kursi kosong dan dokumen berserakan. Pas dia lihat ke arah kaca jendela, cuma pantulan wajahnya sendiri. Bulu kuduknya langsung berdiri. Dia cepat-cepat matiin komputer dan nyusul ke bawah. Sejak itu, dia mulai ikut-ikutan buru-buru tiap jam 4:20. Meski aneh, Siti tetap nyaman kerja di sana. Gajinya lumayan, temen-temennya juga asik. Apalagi si Nadia, yang sering ngajak makan bareng dan curhat soal kehidupan cintanya yang gak jelas-jelas amat. Sampai akhirnya, masuk bulan ke-6. Pekerjaan mulai menumpuk. Salah satu sales minta data penjualan obat dalam format Excel buat dikirim malam itu juga. Kalau nggak selesai, bisa kacau laporan ke pabrik. Siti pun minta izin ke atasannya Pak Hendra buat lembur. "Pak, saya boleh lembur nggak malam ini? Soalnya data yang dari tim sales belum sempat saya input." Pak Hendra yang lagi beresin tas cuma melirik sebentar. "Lembur? Malam ini?" "Iya Pak, paling sampai jam 7. Kamu yakin mau lembur?" "Yakin Pak, nggak apa-apa kok." Pak Hendra diam sebentar, lalu menarik napas panjang. "Ya udah, kalau gitu, tapi jangan terlalu malam ya. Kunci kantor titip aja ke satpam." Nada suaranya terdengar agak berat, tapi Siti nggak ambil pusing. Dia pikir atasan mana sih yang nggak seneng kalau karyawannya rajin lembur. Hari itu hujan turun deras sejak sore. Jam menunjukkan pukul 4:15 dan seperti biasa, semua orang mulai buru-buru siap-siap pulang. Nadia yang duduk di sebelahnya berdiri sambil nyentak headset dari kuping. "Ian, ayo pulang. Udah sore." "Gue masih nginput data di. Lo duluan aja." "Ah, jangan gila lo. Di sini tuh nggak ada yang mau lembur. Nanti lo nyesal." "Santai aja, paling sejam lagi juga kelar. Lagian gua malas membawa kerjaan ke rumah." "Ya udah, banyak-banyakin doa aja, Sid." Nadia senyum kecut sambil ngambil payung dari loker, lalu melangkah keluar. Sebelum menutup pintu, dia sempat nengok lagi dan ngomong pelan, "Kalau ada apa-apa, langsung turun ya." Siti cuma ngangkat tangan tanpa nengok. Dia terus fokus ke layar laptopnya yang penuh angka dan nama obat. Sekitar 15 menit setelah semua orang pergi, suasana kantor berubah drastis. Nggak ada lagi suara obrolan, nggak ada printer, nggak ada telepon. Yang terdengar cuma suara hujan deras di luar dan dengungan AC yang monoton. Tapi buat Siti, semua itu justru terasa tenang. Dia bisa kerja tanpa gangguan. Sambil nyeruput kopi dari gelas plastik, dia melanjutkan input data. Kadang menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6:10. Sebentar lagi juga kelar, gumamnya pelan. Dia belum tahu kalau malam itu dia bakal tahu alasan kenapa nggak ada satupun orang yang mau lembur di kantor itu. Sebelum jam 7, tiba-tiba lampu di ujung lorong redup sebentar lalu terang lagi. Siti sempat melirik, tapi berpikir mungkin cuma voltase turun. Namun saat dia menghela napas, dari arah gudang samar-samar tercium bau aneh. Bukan bau kopi, bukan juga lembab, tapi seperti bau daging yang terbakar. Dia sempat melirik ke AC, mungkin korslet, tapi kipasnya berputar normal. Bau itu makin kuat, sampai bikin tenggorokannya gatal. Siti berdiri dan menatap ke arah pintu gudang yang tertutup rapat. Perasaannya mulai nggak enak. Tapi, demi laporan yang harus dikirim malam itu, dia memilih duduk lagi. Dan tanpa sadar, di monitor komputernya, ada bayangan samar yang melintas cepat di belakang tubuhnya. Hujan di luar masih turun deras, menetes pelan di kaca jendela kantor. Dari lantai 2,
Pemandangan cuma terlihat samar, lampu jalan yang remang, dan genangan air di pelataran parkir yang memantulkan cahaya kuning. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:10 malam. Siti duduk di depan laptopnya, mata lelah menatap lembaran Excel yang penuh angka. Suara jari-jarinya di keyboard jadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Kalau nggak ada dengungan AC dan bunyi hujan, mungkin suasana udah terasa kayak ruang mayat. Dia menuguk sisa kopi yang udah dingin. Hambar. Tapi entah kenapa, rasa sepi malam itu malah bikin dia fokus. Dikit lagi. Masukin stok paracetamol, amoxilin. Udah, tinggal 3 lagi. Dia menggeser kursor. Matanya setengah terpejam. Tiba-tiba, dari arah belakang, kursi beroda bergeser pelan. Krek, krek. Siti spontan nengok. Kursi itu berhenti di tempat semula. Nggak ada siapa-siapa. Dia nyengir kecil, mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, pikirnya. Tapi AC tertutup rapat. Nggak mungkin ada angin. Beberapa menit berlalu, hujan mulai reda, menyisakan sisa rintik. Suasana kantor makin sunyi. Siti berdiri, memutar leher yang kaku, lalu melangkah ke dispenser buat ngisi air putih. Saat air mulai mengalir, hidungnya menangkap sesuatu. Bau aneh. Tipis, tapi jelas. Bukan bau kopi, bukan bau lembab, melainkan bau daging terbakar. Dia berhenti sejenak, menatap ke arah gudang di ujung lorong. Apa ada yang nyetrika? Gumamnya. Tapi siapa? Semua orang udah pulang. Satpam pun biasanya jaga di lantai bawah. Bau itu makin kuat. Panas, gosong, bikin hidungnya perih. Siti meletakkan gelas di meja pantry, lalu melangkah pelan menuju lorong. Lampu di atas lorong berkedip. Cekak, cekak, seolah menandakan sesuatu. Langkahnya berat, jantungnya makin kencang. Dia berhenti di depan pintu gudang, menelan ludah. Pegangannya dingin. Perlahan, dia buka. Astagfirullahaladzim, bisiknya pelan. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya dari lorong yang menyorot sebagian dinding. Kosong. Cuma tumpukan kardus, rak logam, dan alat tulis kantor. Tapi bau gosongnya justru makin menyengat. Siti menutup pintu lagi. Saat dia berbalik, dari arah ujung lorong, terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Dia memicingkan mata. Ada bayangan hitam melintas cepat di antara pilar lorong. Kayak seseorang lewat, tapi terlalu cepat untuk manusia biasa. Halo? Pak Satpam? Dia bersuara gemetar. Pak, kalau Bapak iseng, jangan gitu, saya kaget loh. Sunyi. Nggak ada jawaban. Siti menarik napas dalam-dalam, lalu buru-buru balik ke meja kerjanya. Tangannya dingin, punggungnya mulai berkeringat. Dia duduk lagi, berusaha fokus. Tapi sekarang, tiap kali mengetik, telinganya seperti mendengar bisikan halus di balik dinding. Panas. Panas. Tolong. Siti berhenti mengetik. Menatap layar kosong di depannya. Bisikan itu hilang, tapi bulu kudutnya nggak turun-turun. Dia nekat. Menyalakan radio kecil di HP-nya. Berharap ada suara buat ngusir sepi. Tapi sinyalnya jelek. Cuma keluar suara kersak-kersak dan dengungan statis. Jam menunjukkan pukul 7:10 malam. Hujan benar-benar berhenti. Suasana di luar jendela gelap. Hanya sisa lampu jalan yang berkedip-kedip. Siti berdiri, berniat turun ke bawah sebentar, buat ke toilet. Dia melewati lorong panjang yang tadi, dan bau gosong itu muncul lagi. Kali ini bercampur dengan bau anjir darah. Dia menutup hidung. Wajahnya pucat. Astagfirullahaladzim, dari mana sih bau ini? Langkahnya makin cepat.
Tapi ketika dia menapaki lantai, terdengar bunyi lain yang mengikuti. Kayak ada yang jalan persis di belakangnya. Tap, tap, tap. Dia berhenti. Langkah itu pun berhenti. Dia jalan lagi. Langkah itu ikut. Dia langsung balik cepat. Kosong. Lorong itu cuma diisi kursi dan lemari arsip. Gua halu. Iya pasti halu. Makanya jangan lembut sendiri, Sip. Dia menepuk pipinya sendiri pelan, lalu tertawa getir. Dia turun ke tangga. Tapi sebelum sampai anak tangga pertama, matanya menangkap sesuatu di bawah sana. Seseorang berdiri. Seorang perempuan, rambut panjang terurai menutupi wajah. Pakaiannya minim, warna merah menyala. Cahayanya redup, tapi Siti masih bisa lihat kulit putih pucat dan bahunya yang terbuka. Bu, Mbak, lagi ngapain di sini? Tanya Siti gugup. Perempuan itu diam. Kepalanya sedikit miring, seperti memperhatikan dari bawah. Siti melangkah satu langkah lagi. Mbak, ini kantor loh. Karyawan udah pada pulang. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Siti menjerit kecil. Darahnya seperti berhenti mengalir. Wajah itu hangus terbakar. Kulitnya melepuh, hitam, dan retak di beberapa bagian. Dari celah luka di kepala kelihatan bagian otaknya. Abu-abu kecoklatan. Matanya bolong sebelah. Yang satu lagi menatap tajam. Kau. Suaranya berat dan serak, seperti dari tenggorokan yang meleleh. Bantu aku. Panas. Siti mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencari pegangan tapi malah menabrak meja printer, membuat tumpukan kertas jatuh berserakan. Wanita itu melangkah naik pelan-pelan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi crat, crat, seperti daging yang basah digesek lantai. Jangan dekat, teriak Siti ketakutan. Tolong, ada orang. Nggak ada yang jawab. Suara hujan sudah berhenti total, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Cuma napas Siti yang tersengal dan suara kaki itu yang makin dekat. Wanita itu kini sudah di anak tangga kelima. Siti bisa lihat jelas seluruh tubuhnya. Kulitnya gosong, rambutnya terbakar, dan di pergelangan kakinya masih ada rantai besi yang hangus. Panas, ulangnya lagi. Aku panas. Siti menjerit kencang. Dia lari ke arah pintu keluar lantai 2. Tapi ketika tangannya menyentuh gagang pintu itu nggak bisa dibuka. Macet, seperti dikunci dari luar. Astagfirullah, tolong. Siti menendang pintu berkali-kali, air mata mulai jatuh. Tiba-tiba di belakangnya terdengar bunyi berat seperti sesuatu jatuh. Dia menoleh pelan, dan sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya kini dekat sekali. Bau daging hangus dan darah segar menyeruak begitu kuat. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar darah hitam yang menetes ke lantai. Tempat ini panas. Aku mati di sini. Siti menjerit sekuat tenaga. Dia mendorong sosok itu dan berlari lagi ke arah tangga. Tapi langkahnya goyah, tubuhnya limbung, dan pandangannya mulai gelap. Sebelum kesadarannya hilang, dia sempat melihat sekilas. Dari balik kaca ruangan sebelah, ada puluhan bayangan manusia berdiri diam, seperti tubuh-tubuh terbakar yang menatapnya tanpa wajah. Lalu semuanya hitam. Ketika satpam menemukan Siti malam itu, dia sudah tergeletak pingsan di bawah tangga dengan tubuh gemetar dan mata terbuka lebar. Di lantai, samar-samar tercium bau gosong yang menusuk, dan di dinding dekat tangga, ada bekas tangan hitam seperti sisa jelaga yang baru saja terbakar. Siti terbangun dengan napas tersengal. Matanya terasa berat, kepalanya nyut-nyutan. Sekilas pandangannya buram sebelum akhirnya fokus pada langit-langit berwarna putih kusam di atasnya. Dia butuh beberapa detik untuk sadar, ini bukan kosnya. Suara langkah kaki mendekat dari arah pintu.
Siti udah sadar, seru suara perempuan yang langsung dikenalnya. Nadia. Siti spontan menoleh, matanya melebar. Nat, ini di mana? Di ruang HRD, bego. Lo tadi pingsan di tangga, ngerti nggak? Jawab Nadia dengan nada kesal tapi jelas terdengar khawatir. Siti mencoba bangun, tapi tubuhnya lemes. Jam berapa sekarang? Udah jam 9. Sapam nemuin lo tadi malam sekitar jam 7:30. Katanya lo udah gak sadarin diri. Siti memegang pelipisnya. Gue cuma inget bau sama cewek itu. Cewek? Siti menatap ke arah Nadia. Wajahnya pucat. Iya Nat, cewek, pakai baju merah, tapi mukanya... Kalimat itu menggantung. Gambarannya masih jelas di kepalanya. Kulit hangus, rambut terbakar, dan mata yang nyaris meleleh. Nadia telan ludah, lalu menatap ke arah jendela kantor yang mulai disinari matahari. Siti, tahu nggak lo udah bukan orang pertama yang lihat. Siti menatapnya, ngeri bercampur penasaran. Maksud lo? Nadia menarik kursi, duduk di sebelah Siti, lalu menunduk. Dulu, sebelum lo kerja di sini, ada admin cowok, namanya Rian. Katanya, dia juga pernah lembur sendirian. Sejak malam itu, dia nggak pernah balik kerja lagi. Kenapa? Katanya dia ngelihat hal yang sama. Perempuan berbaju merah di tangga. Siti terdiam. Suara detak jam dinding terdengar pelan tapi jelas. Terus dia masih hidup? Tanya Siti hati-hati. Nadia menatapnya sebentar, lalu mengeleng pelan. Dia meninggal, Sid. 2 minggu setelah kejadian itu. Katanya jatuh di kamar mandi, tapi banyak yang bilang dia bunuh diri. Udara di ruangan tiba-tiba terasa dingin. Siti menarik napas dalam, berusaha menyangkal semua yang baru didengarnya. Lo serius, Nat? Jangan bercanda deh. Gue udah cukup takut semalam. Nadia berdiri, menepuk bahunya. Lo tanya aja ke Pak Anton kalau nggak percaya. Beliau udah lama kerja di sini, bahkan sebelum kantor ini direnovasi. Sama hampir menuju pukul 12 siang ketika Siti memberanikan diri menemui Pak Anton, kepala gudang sekaligus karyawan tertua di perusahaan itu. Pria berumur hampir 50 tahun itu sedang merokok di depan loading dock. Tatapannya kosong ke arah parkiran. Pak Anton, saya boleh nanya sesuatu nggak? Pria itu menoleh pelan. Oh, Siti ya? Gimana? Masih pusing? Sedikit. Tapi saya mau nanya, sebenarnya gedung ini dulunya bekas apa ya? Kenapa nanya gitu? Soalnya semalam saya ngerasa ada sesuatu yang aneh. Pria itu mematikan rokoknya, lalu bersandar di dinding. Kalau saya cerita, kamu jangan takut ya, katanya pelan. Siti mengangguk. Dulu, sebelum jadi kantor distributor ini, gedung ini bekas diskotik. Namanya Red Velvet Club. Tempatnya terkenal, tapi banyak yang bilang penuh maksiat. Tahun 2018, tempat ini kebakaran. Katanya ada yang nyulut rokok di dekat drum bensin buat atraksi. Api nyebar cepat, pengunjung panik, dan pintu keluar keblokir. 25 orang meninggal, kebanyakan perempuan muda. Siti beku. Termasuk satu penari yang waktu itu lagi tampil pakai kostum merah. Suara itu pelan, tapi menggema di kepala Siti. Pak Anton menatapnya serius. Sejak kejadian itu, setiap malam Jumat, atau kalau ada yang lemur sendirian, sering tercium bau gosong dan amis darah. Sapam aja kalau patroli malam,
suka ngindarin tangga bagian barat. Siti baru sadar, tangga barat itu adalah tempat dia pingsan semalam. Hari-hari berikutnya, Siti jadi lebih sering diam. Nadia beberapa kali mengajaknya makan bareng, tapi ekspresinya selalu kosong. "Lo masih kepikiran ya?" tanya Nadia suatu siang. Siti hanya mengangguk. "Lo harus coba baca doa atau pasang ayat di meja lo, Sit. Gue nggak mau lo kenapa-napa lagi." Siti mencoba tersenyum. "Iya, Nat, gue usahain." Tapi malam itu, saat semua orang sudah pulang dan ia kembali lembur karena deadline laporan, firasat buruk itu datang lagi. Lampu kantor yang tadinya terang mendadak meredup setengah. Komputer di depannya sempat bergetar pelan, lalu mati. "Yah, UPS-nya lagi nih," gumamnya berdiri untuk mencari stop kontak. Tiba-tiba tercium bau itu lagi. Bau daging terbakar, menyusup pelan ke dalam hidung, makin lama makin tajam. Siti refleks menutup hidung, matanya menatap ke arah pintu kaca yang menghadap lorong. Gelap. Tapi di sana ada siluet seseorang. Perempuan, rambut panjang, gaun merah, berdiri di ujung lorong, menatap lurus ke arahnya. Siti mundur perlahan, tapi langkahnya seperti menempel di lantai. "Siapa di situ?" Suaranya gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, perlahan. Setiap langkah diiringi bunyi krek-krek seperti daging terbakar yang retak. Dari balik rambutnya yang berantakan, Siti melihat sekilas kulit wajahnya yang hitam mengelupas, meneteskan cairan kental berbau anyir. Siti menjerit, lari ke arah tangga, tapi di anak tangga pertama langkahnya berhenti. Di dinding tangga itu, samar tapi jelas, ada bekas gosong besar berbentuk telapak tangan, masih basah. Siti terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Suara langkah berat mendekat dari belakangnya dan bisikan lirih menyentuh telinganya. "Kenapa kamu kerja di sini?" Gelap. Tubuh Siti amruk, membentur lantai. Hari Senin pagi. Kantor terasa seperti biasa, riuh tapi hambar. Printer bunyi bersahutan, suara keyboard dari berbagai meja bersahutan kayak irama yang bikin kepala pusing. Tapi buat Siti, semuanya terasa berbeda. Dia masih trauma dengan kejadian malam itu. Mimpi buruk tentang perempuan berbaju merah terus datang hampir tiap malam, sampai-sampai dia takut tidur. Lingkar hitam di bawah matanya makin tebal. "Sit, lo nggak apa-apa kan?" tanya Nadia, meletakkan kopi di meja Siti. "Iya, cuma kurang tidur aja." "Lo yakin? Gue takut lo kenapa-napa. Semalam aja gue mimpi buruk, kayak ada yang ngetok-ngetok jendela kos gue." Siti terdiam. "Jam berapa?" "Sekitar jam 2. Siti menelan ludah. Itu jam yang sama waktu dia terakhir melihat jam dinding sebelum pingsan minggu lalu. Dia mencoba mengalihkan pikiran. "Udahlah Nat, jangan bahas begituan." Siang itu, setelah makan, Nadia izin pulang lebih dulu karena sakit kepala. Siti sendirian di ruang admin. Pendingin ruangan mendesis pelan, tapi entah kenapa hawa di dalam ruang itu terasa gerah. Dia membuka file Excel, laporan stok obat untuk wilayah Jawa Tengah. File itu seharusnya berisi 732 baris data, tapi Siti melotot. Jumlah datanya tiba-tiba berubah jadi 757. Nggak mungkin, kemarin masih 732. Dia scroll ke bawah, mencari baris tambahan itu. Mulutnya perlahan terbuka. Di bagian paling bawah ada puluhan baris baru, tapi isinya bukan nama obat, melainkan nama orang. Nama-nama yang asing. Beberapa di antaranya bahkan cuma satu kata seperti Rina, Lia, Novi, Della, Nisa. Di kolom keterangan tertulis hal aneh seperti hangus di ruang dansa, terkunci di toilet wanita, menjerit sampai nafas terakhir. Siti menggigil. Tangannya refleks menekan tombol delete, tapi file itu malah freeze. Layar komputer berkedip sekali, 2 kali, lalu mati. "Yah, kenapa sih?" gumamnya. Tiba-tiba, komputer itu nyala lagi sendiri tanpa ia tekan tombol apapun. Dan di layar muncul teks putih di latar hitam. "Kau lihat kami."
Tapi kenapa tidak menolong? Siti mundur beberapa langkah, nafasnya tersengal-sengal. Siapa yang ngetik ini? Layar kembali berubah. Sebuah foto lama muncul, kabur, berwarna kemerahan, tampak ruangan dengan lampu neon dan bayangan orang-orang menari tanpa suara. Suara tawa, jeritan, dan kaca pecah bercampur jadi satu. Tapi yang aneh, semuanya seperti terbungkus kabut. Dari tengah kerumunan itu, seorang perempuan berjalan ke arahnya. Gaun merahnya lusuh, tapi tubuhnya masih terbakar di beberapa bagian. Api menyala di rambutnya, namun dia tak terlihat kesakitan. Siti. Suaranya berat, serak, dan bergema di ruang kosong. Siti berusaha mundur tapi kakinya seolah menempel di lantai. Apa yang lo mau dari gue? Perempuan itu mendekat pelan. Api di sekujur tubuhnya makin redup, menyisakan wajah yang terbakar separuh. Aku bukan mau menakutimu. Tapi kenapa lo ganggu gue? Kenapa semua ini? Perempuan itu berhenti tepat di depannya. Tatapannya penuh duka. Kami dikurung di sini. Tidak pernah keluar, tidak pernah ditemukan. Dikurung. Pemilik tempat ini menyembunyikan kami. Api tidak pernah padam di tempat itu. Maksudnya, masih ada korban di gedung ini. Sosok itu mengangguk pelan. Tolong temukan kami. Lalu api menyala lagi di sekujur tubuhnya. Asap pekat memenuhi ruangan, suara jeritan kembali menggema dan semuanya lenyap. Siti tersentak bangun. Nafasnya memburu. Tubuhnya penuh keringat dingin. Dia masih di bawah meja admin. Tapi ruangan sudah terang. Pagi hari. Beberapa karyawan berdiri di sekitarnya. Panik. Siti, astaga, kamu kenapa? Teriak Nadia, memeluknya. Siti hanya bisa menatap kosong. Dia minta tolong, Nat. Siapa yang minta tolong? Siti memegang tangan Nadia erat-erat. Penari itu, dia bilang masih ada yang terjebak di sini. Nadia dan Pak Anton saling berpandangan. Sit, kamu istirahat aja dulu ya, kata Pak Anton. Tapi nada suaranya aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Saat mereka membantu Siti berdiri, matanya tanpa sengaja menangkap sudut atas ruangan. Di dinding dekat ventilasi. Ada bekas hitam membentuk tulisan samar. Tulisan itu seperti muncul dari jelaga. Tulisan itu, lantai 3. Siti membekuh. Gedung itu cuma punya 2 lantai. Dia menatap Nadia dan Pak Anton dengan wajah pucat. Nat, di gedung ini ada lantai 3 ya? Nadia menggeleng kecat. Gak sih, cuma 2 lantai. Ruang HRD sama admin di atas, gudang di bawah. Tapi Pak Anton diam. Siti sadar, ekspresi pria tua itu berubah. Matanya menunduk dan tangan kanannya menggenggam rokok yang belum dinyalakan. Pak Anton? Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan. Dulu, sebelum renovasi, gedung ini punya lantai 3, Sid. Suasana mendadak sunyi. Lantai itu ditutup. Sejak kebakaran 2018, api paling besar muncul dari sana. Siti merinding. Semua potongan kejadian, bau daging terbakar, data korban, dan suara perempuan itu seolah mengarah ke satu tempat. Lantai yang sudah tidak ada. Dan di benaknya, suara itu kembali terdengar lirih. Tolong, temukan kami. Siti menatap ke arah tangga yang menuju ke atas, matanya kosong, tapi tekadnya mulai tumbuh. Dia tahu, kalau mau tenang, harus ada yang diungkap. Entah apapun risikonya. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. 3 hari Siti berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia alami cuma mimpi buruk. Tapi setiap kali malam tiba, mimpi itu datang lagi. Perempuan bergaun merah, ruangan terbakar, dan suara jeritan dari balik dinding. Dan setiap kali ia bangun, matanya selalu terarah ke langit-langit kantor, ke arah di mana tulisan jelaga lantai 3 sempat muncul.
Tulisan itu memang sudah hilang, tapi bekasnya masih membekas di pikirannya. Hari itu, selepas jam kerja, Siti memberanikan diri untuk bertanya lagi kepada Pak Anton. Pria tua itu tampak gelisah, duduk di pos jaga gudang sambil merokok. Pak Anton, saya mau nanya soal lantai 3 itu. Pak Anton menoleh pelan, menatap Siti dengan sorot mata berat. Kamu masih kepikiran? Bukan cuma kepikiran, Pak. Saya ngerasa ada yang minta saya ke sana. Pak Anton terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, gedung ini dulunya 3 lantai, Sid. Lantai pertama buat gudang, kedua buat ruang kantor, dan lantai paling atas buat VIP room diskotik itu. Yang kebakar dulu, Pak? Iya. Di situ paling parah. Api dari bar itu nyebar ke dinding kayu. Banyak orang terjebak di atas karena tangga daruratnya ambruk duluan. Terus kenapa nggak pernah dibuka lagi? Waktu renovasi, lantai 3 ditutup permanen. Atap diturunin, jadi seolah cuma 2 lantai. Bos bilang biar bebas dari sejarah buruk. Tapi Pak Anton menatap ke arah tangga yang menuju ke lantai 2. Kadang-kadang kalau malam-malam suka kedengeran langkah kaki dari atas langit-langit. Siti bergidik. Pak, bisa nggak saya lihat ke atas? Pak Anton langsung menatapnya tajam. Kamu gila? Itu udah ditutup, Sid. Nggak ada akses di sana. Tapi pasti masih ada jalan. Minimal plafon atau tangga servis. Udahlah, kata Pak Anton cepat mematikan rokoknya. Saya udah kerja di sini 11 tahun. Saran saya cuma satu, jangan buka yang udah ditutup. Tapi Siti bukan tipe yang mudah menyerah. Malamnya, setelah semua orang pulang, ia kembali ke kantor dengan alasan ketinggalan dompet. Satpam di bawah, Pak Haris cuma melirik sekilas. Hati-hati Mbak Siti, udah jam 9. Iya Pak, cuma bentar kok. Begitu naik ke lantai 2, suasana kantor sudah hening. Lampu hanya menyala separuh, menyisakan bayangan panjang di dinding. Siti berjalan pelan ke arah belakang, ke area tempat ventilasi besar. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Di pojok ruangan, di atas lemari arsip, ada panel logam kecil di langit-langit. Siti menatapnya lama. Itu jelas bukan ventilasi biasa. Ia menarik kursi, naik, pelan. Panel itu berdebu, tapi ada bekas sekrup yang longgar. Dengan sedikit tenaga, ia dorong panel itu ke samping. Dan dari situ aroma debu bercampur gosong langsung menyergap hidungnya. Sebuah lubang gelap menganga di atas kepalanya. Dari sana, hembusan udara lembab terasa aneh. Dingin, tapi juga beraroma hangus. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Di ujung dia menatap ke arah mouse center. Di ujung ruangan itu tampak sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Sebuah pintu kayu tua menempel di dinding beton. Lantai 3, bisiknya. Tanpa pikir panjang, ia menarik lemari kecil untuk menapak, lalu mengangkat tubuhnya masuk ke celah plafon. Bunyi kayu berderak pelan di bawah kakinya. Setiap langkah menimbulkan debu tebal yang berterbangan, tapi Siti terus maju. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pintu itu. Warna kayunya sudah pudar, gagangnya berkarat. Tapi, di atasnya tertempel tulisan dengan cat merah yang sudah memudar. Dilarang masuk, area terbakar. Siti menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Tapi tangan kirinya sudah lebih dulu memutar gagang pintu itu. Klek. Pintu berderit pelan. Dan udara panas bercampur aroma hangus menyembur keluar. Cahaya senter menyorot ke dalam. Dan pandangannya langsung membeku. Lantai itu masih utuh. Dindingnya gosong. Cat mengelupas. Menjabar hangus tapi masih berdiri.
Di tengah ruangan, ada sisa-sisa kaca botol, speaker, dan sepatu-sepatu wanita berserakan di lantai. Siti melangkah pelan, napasnya berat. Langkahnya berhenti di depan cermin besar yang pecah di beberapa sisi. Ia menatap pantulannya, tapi yang terlihat di cermin bukan dirinya. Perempuan bergaun merah itu berdiri di belakangnya. Siti membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Napasnya tercekak. Ia mundur pelan, dan matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sebuah dinding beton yang warnanya sedikit berbeda. Dinding itu seperti menutupi sesuatu. Ia mendekat, menyenterinya. Ada garis retakan di sisi dinding itu, seperti bekas bekuan semen baru. Ia menyentuhnya pelan, dan begitu jarinya menyentuh retakan itu, terdengar suara lirih dari balik tembok. "Tolong, buka kami!" Siti mundur dengan mata membelalak. "Ya Allah, siapapun kalian, gue tolongin!" Gerek. Dinding itu akhirnya retak besar. Cahaya senter menembus ke dalam celah, dan dari sana sesuatu terjatuh. Tengkorak manusia. Masih ada bekas rambut gosong di sebagian kepalanya. Siti teriak sekencang-kencangnya. Beberapa menit kemudian, Pak Haris, satpam yang jaga malam, berlari ke atas setelah mendengar suara teriakan. Begitu dia buka pintu belakang dan naik ke plafon, Siti sudah tergeletak di dekat lubang plafon. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh debu. "Ya Allah, Mbak Siti kenapa?" Siti cuma bisa menunjuk ke arah lubang di langit-langit. "Pak, di atas ada mayat." Pak Haris menatap ke arah yang ditunjuk Siti, tapi wajahnya langsung pucat. Jangan ke sana lagi, Mbak." "Kenapa?" Satpam itu menelan ludah. Wajahnya kaku. "Soalnya itu bukan mayat manusia biasa." "Apaan maksud lo?" Pak Haris memandangnya tajam, lalu berkata pelan. "Lantai 3 itu udah pernah dibuka sekali 7 bulan lalu. Dan yang nemuin tulang-tulang itu sekarang udah gak waras." Suasana hening. Siti menatap Pak Haris dengan mata gemetar. Di belakang mereka, samar-samar terdengar suara lembut dari lubang plafon. "Terima kasih, sudah membuka kami." Pak Haris menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya udara panas yang keluar perlahan dan aroma daging terbakar yang kembali memenuhi ruangan. Udara yang keluar dari balik celah pintu itu terasa panas dan busuk. Bukan bau lembab biasa. Ini lebih mirip bau daging busuk yang udah lama dikubur tapi dibuka lagi. Siti nutup hidungnya, sementara Nadia udah mundur 2 langkah sambil gemetar. "Pak, apa beneran kita mau masuk?" tanya Nadia, suaranya pelan tapi bergetar. Pak Anton diam sejenak, matanya kosong ke arah tangga besi berkarat itu. "Udah 3 tahun lebih, saya pura-pura gak dengar bisikan itu. Tapi kalau malam ini kita gak nyelesainnya, mereka gak bakal tenang." Siti ngangguk pelan. "Kita bareng-bareng, Pak." Dia nyalain senter HP-nya, lalu melangkah masuk pertama kali. Tangga itu menurun curam ke bawah, kira-kira 8 meter. Langkahnya menimbulkan bunyi krak, krak, seperti besinya udah rapuh. Begitu mereka bertiga sampai di bawah, suasananya berubah drastis. Udara makin tebal. Lampu senter mereka cuma bisa menembus kabut debu. Di depan mereka ada koridor sempit. Catnya terkelupas, dan di dindingnya masih ada sisa tulisan neon. Red Velvet Club. Huruf-hurufnya udah kebakar, tapi masih jelas bentuknya. Siti merinding. "Jadi, ini beneran lantai 3 itu?" gumamnya pelan.
Pak Anton menghela napas. Dulu ruangan ini tempat bar dan ruang dansa. Disinilah api pertama kali muncul. Mereka melangkah perlahan. Sepatu mereka nendang pecahan kaca dan sisa arang di lantai. Dinding-dinding di sekelilingnya hitam gosong. Beberapa kursi bar masih ada, hangus paruh seperti ditinggalkan dalam keadaan terbakar. "Pak, kok masih ada semua barangnya?" tanya Nadia lirih. "Waktu pemadaman, tim evakuasi gak bisa turun ke sini." "Kenapa?" "Karena atapnya runtuh dan mereka kira gak ada yang selamat di bawah sini." Suara langkah mereka bergema panjang, seolah ruang itu lebih luas dari yang kelihatan. Siti berjalan ke arah panggul kecil di ujung ruangan, tempat DJ booth berada. Ada sisa alat musik yang meleleh, kabel terbakar, dan di dinding belakang panggung ada bekas tangan hitam menempel banyak sekali. Kayak seseorang berusaha keluar tapi nggak bisa. Siti menelan ludah, ngerasa jantungnya berdetak makin cepat. "Nat, lo lihat gak?" Nadia mendekat dan langsung menutup mulutnya. Wajahnya pucat. "Ya Tuhan!" Pak Anton juga mendekat. Dia jongkok, memperhatikan bekas arang di lantai yang bentuknya aneh. Setelah disorot lebih dekat, ternyata itu bukan arang biasa. Tulang manusia. Nadia menjerit pelan, tapi Siti langsung menarik tangannya. "Shh, jangan teriak." Tapi terlambat. Suara teriakannya menggema di seluruh ruangan. Dan beberapa detik kemudian, klik, klik, klik. Lampu neon rusak di atas panggung menyala sendiri satu persatu. Lalu mati. Lalu nyala lagi, tapi kali ini ada bayangan seseorang di panggung. Siti langsung mengangkat senternya. Seorang wanita berdiri di sana. Tubuhnya gosong tapi dia memakai gaun merah lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah dan tangan kanannya masih memegang sesuatu. Sepotong mikrofon leleh. Suara germisik terdengar dari seluruh arah. 1, 2. Lalu puluhan sosok hitam muncul dari balik meja bar, dari balik dinding, dari langit-langit yang gosong. Semuanya gosong, matanya kosong, dan beberapa masih tampak dansa tanpa suara. Nadia udah nangis ketakutan. "Sit, kita keluar, please." Siti mundur selangkah, tapi pandangannya tetap ke arah wanita itu. Sosok itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi berat. "Tolong kami." Suara itu keluar dari bibir yang udah meleleh. "Tolong, biar kami ditemukan." Pak Anton maju setengah langkah. Matanya berkaca-kaca. "Sinta!" Siti dan Nadia langsung kaget. "Pak!" Wanita gosong itu berhenti. Dia menoleh perlahan ke arah suara itu. "Ayah." Pak Anton terisak, berlutut di lantai berdebu. "Itu kamu, anakku." Sosok itu mendekat lagi. Nyalanya redup seperti lilin hampir padam. Dia berdiri tepat di depan Pak Anton. Dari tubuhnya keluar bau hangus bercampur darah. "Kenapa ayah gak nyari aku?" Pak Anton jatuh berlutut penuh. Air matanya ngalir. "Sinta, waktu itu ayah di bawah, kamu di atas. Ayah gak sempat menyelamatin kamu." Sosok itu menunduk. "Bukan salah ayah." Lalu satu persatu arwah lain berhenti menari. Mereka mengelilingi Siti, Nadia, dan Pak Anton dalam diam. Semua menatap Sinta, wanita merah itu. "Bawa kami keluar." Suara mereka serempak, bergema kayak bisikan di telinga. Siti gemetar, tapi dia tahu harus melakukan sesuatu. "Pak, kita harus lapor polisi. Kita harus gali tempat ini." Pak Anton berdiri pelan, matanya merah. "Iya, mereka harus tenang." Tapi begitu mereka berbalik menuju tangga, suara keras mengguncangkan ruangan. Brak! Tangga besi ambruk menutup jalan keluar. Nadia menjerit lagi. "Kita kejebak, Syed. Kita nggak bisa keluar." Asap mulai keluar dari celah dinding dan suhu ruangan naik cepat seolah kebakaran itu hidup lagi.
Siti panik. Tapi kemudian dia sadar, sosok Sinta masih berdiri di tengah ruangan. Sinta menatapnya, lalu menunjukkan ke arah panggung DJ yang gosong. "Di sana," katanya pelan. "Itu jalan keluar kami." Tanpa pikir panjang, Siti dan Nadia lari ke arah panggung itu. Di belakang DJ booth, mereka nemuin pintu logam kecil yang setengah tertutup wing. Siti dorong keras-keras dan dari baliknya keluar udara malam, sejuk, lembab, tapi nyata. "Pak Anton, cepat!" Pak Anton berlari menyusul. Sebelum keluar dari pintu kecil itu, dia menoleh terakhir kali ke arah Sinta. Anaknya itu tersenyum samar, lalu pelan-pelan tubuhnya berubah jadi abu, lenyap bersama arwah lain yang berdiri di sekitarnya. Dan begitu mereka bertiga keluar dari pintu kecil itu, api di belakang kembali berkobar besar, menyala seolah membakar kenangan terakhir dari tempat itu. Keesokan harinya, polisi dan tim SAR datang. Pihak kantor terkejut karena laporan Siti membongkar ruangan yang bahkan gak tercatat di blueprint gedung. Dan benar, dari reruntuhan ruang bawah tanah itu ditemukan puluhan kerangka manusia. Semuanya korban kebakaran 2018. Pak Anton berdiri depan garis polisi, matanya kosong tapi damai. "Terima kasih, Sid," katanya pelan. Siti cuma menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Di antara abu dan debu yang terbawa angin, dia merasa seolah ada yang menyentuh bahunya lembut. Suara lirih bergema di telinganya. "Terima kasih, kami tenang sekarang." Dan angin sore membawa bau samar parfum, bau bunga mawar yang hangus. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Gua Mas Bagaskara pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!